Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Saya dari Lokal 4B Akuntansi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Sebelum untuk lanjut ke video selanjutnya, teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke. Yang pertama, apa itu COVID-19? COVID-19 atau biasa kita sebut virus corona. Virus yang dilaporkan pertama kali di daerah Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Dan virus ini merupakan virus yang berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada pernapasan kita, infeksi paru-paru, hingga kematian. Dan virus ini juga sudah menyebar luas di berbagai negara, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Dampak yang disebabkan dari virus ini bisa kita lihat dari segi kesehatan, perekonomian, pendapatan, dan juga pengangguran. Yang kedua, apa itu pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Contohnya, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya yang karena suatu hal belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang. Apakah angka pengangguran akan meningkat atau menurun atau tidak sama sekali? Yang ketiga, bagaimana dampak COVID-19 terhadap peningkatan angka pengangguran di Indonesia? Pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak pada peningkatan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Hal ini terjadi seiring dengan terhentinya aktivitas ekonomi selama pandemi COVID-19, yang mana mengharuskan seluruh masyarakat di Indonesia agar melakukan aktivitas di rumah saja, tidak boleh di luar rumah. Akibatnya, banyak perusahaan atau perdagangan ditutup, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebagaimana dilansir dari data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,5 juta orang atau 5,28% dari jumlah angkatan kerja. Lalu bagaimana dengan tahun sekarang, tahun 2020, semasa pandemi COVID-19? Sebagaimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pasca pandemi COVID-19 diperkirakan akan ada 10 juta orang yang menganggur dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Sebagaimana yang dikatakan Airlangga dalam diskusi virtualnya, Indonesia selama pandemi COVID-19 tercatat di Kemenaker sejumlah 1,8 juta terverifikasi atau menganggur, dan sebanyak 1,2 juta belum terverifikasi, sehingga menambah tingkat pengangguran tahun lalu yang sebesar 7 juta orang. Akibatnya akan bertambah menjadi 10 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Lalu berdasarkan perhitungan Menkeu Sri Mulyani, kontraksi ekonomi akan berimplikasi pada bertambahnya pengangguran. Jika ekonomi mengalami kontraksi 0,4%, maka akan ada tambahan pengangguran hingga 5,23 juta orang. Sementara, jika ekonomi tumbuh 2,3%, maka tingkat pengangguran bertambah 2,92 juta orang. Peristiwa ini tidak luput dari perekonomian Indonesia yang menurun, baik dari sektor perusahaan, perdagangan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Dan juga pemerintah memberlakukan peraturan PSBB bagi seluruh masyarakat di Indonesia, yang mana semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari harus kita lakukan di rumah saja. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.